Halo semuanya, kenalin nama saya Nadia Kartika. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 23 Maret tahun 2010. Saat ini saya tinggal di Cisereh, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Di video ini saya ingin memperkenalkan diri saya secara singkat, menceritakan tentang minat dan hobi saya, serta menjelaskan materi-materi konten yang akan saya bagikan ke depannya di channel atau platform ini. Saya memiliki ketertarikan besar pada dunia teknologi, khususnya di bidang jaringan komputer atau networking. Selain itu, saya juga memiliki beberapa hobi yang sangat saya nikmati di waktu luang, yaitu menggambar dan memasak. Menggambar membantu saya untuk mengekspresikan kreativitas, sedangkan memasak mengajarkan saya tentang ketelitian, kesabaran, dan proses yang ternyata sangat relevan juga dalam dunia teknologi. Saat ini saya berprofesi sebagai content creator dengan fokus membuat konten edukasi khususnya di bidang networking dan IT. Tujuan saya membuat konten ini adalah untuk berbagi ilmu, membantu pemula memahami konsep jaringan komputer dengan cara yang lebih sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami. Sekarang, saya akan menjelaskan secara garis besar materi-materi yang akan menjadi konten utama saya ke depannya. Materi yang pertama ada Network Fundamental. Di materi ini akan membahas dasar-dasar jaringan komputer seperti apa itu network, jenis-jenis jaringan, dan fungsi jaringan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sangat penting sebagai fondasi sebelum masuk ke topik yang lebih teknis. Di materi yang kedua ada IP address dan subnetting. Pada materi ini, kita akan belajar tentang apa itu IP address, perbedaan IPv4 dan IPv6, fungsi subnetting, serta cara menghitung subnet dengan mudah. Materi ini sering dianggap sulit, tapi saya akan menjelaskan step by step. Materi yang ketiga ada pengenalan dan basic Cisco. Di sini kita akan mulai masuk ke dunia Cisco, termasuk apa itu Cisco, perangkat Cisco, dasar penggunaan Cisco Packet Tracer, dan perintah dasar pada Command Line Interface Cisco. Keempat, ada switch. Di materi ini kita akan membahas pengertian switch, cara kerja switch, perbedaan switch dan hub, serta konfigurasi dasar switch. Di materi yang kelima, ada FLAN and trunking. Kita akan belajar apa itu FLAN, fungsi FLAN, konsep trunking, serta cara konfigurasi FLAN dan trunk pada switch Cisco. Di materi yang keenam, ada menghubungkan antar FLAN atau inter-FLAN routing. Pada materi ini akan dibahas tentang cara komunikasi antar FLAN, inter-FLAN menggunakan router dan multi-layer switch, serta studi kasus sederhana. Di materi yang ketujuh ada remote access. Materi ini berfokus pada konsep remote access, cara mengakses perangkat jaringan dari jarak jauh, serta penggunaan telnet dan SSH. Pada materi ke-8 ada FLAN Trunking Protocol atau VTP. Kita akan mempelajari fungsi VTP, mode VTP, kelebihan dan kekurangan VTP, serta contoh konfigurasinya. Di materi yang 9 ada Port Security. Materi ini membahas tentang apa itu port security, cara mengamankan port switch, jenis pelanggaran violation mode, atau juga studi kasus keamanan jaringan. Di materi yang ke-10 ada Spanning Tree Protocol atau STP. Di sini kita akan belajar tentang masalah looping pada jaringan, fungsi STP, cara kerja STP, dan routing braid dan ports STP. Di materi yang ke-11 ada Ether Channel. Materi ini menjelaskan apa itu Ether Channel, fungsi Ether Channel, konfigurasi Ether Channel, serta keuntungan dalam meningkatkan bandwidth dan redundancy. Di materi yang ke-12 ada Static Routing. Kita akan membahas tentang konsep routing, cara kerja static routing, dan kelebihan dan kekurangan static routing, serta contoh konfigurasinya.
Di materi yang ke-13 ada Dynamic Routing Algorithm. Materi ini mencangkup pengertian, cara kerja, konfigurasi dasar, serta metrik dan keunggulan algoritma. Di materi yang ke-14 ada Dynamic Routing OSPF. Di sini akan dibahas tentang konsep, area, konfigurasinya, serta perbedaan OSPF dengan routing protokol lainnya. Di materi yang ke-15 ada Dynamic Routing BGP. Materi ini akan membahas apa itu BGP, fungsi BGP di internet, konsep dasar BGP, serta gambaran penggunaan BGP di dunia nyata. Di materi yang ke-16 ada Access Control List atau ACL. Sebagai penutup materi, kita akan mempelajari tentang apa itu ACL, fungsi ACL, dan standar dan extended ACL, serta cara memfilter trafik jaringan. Melalui konten-konten ini, saya berharap bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami dunia jaringan komputer, tidak takut dengan istilah teknis, dan bisa belajar secara bertahap dan menyenangkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video perkenalan ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe, atau dukung channel ini agar saya semakin semangat membuat konten edukasi yang bermanfaat. Saya Nadia Kartika, sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya.